Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya di sini Dinda Octaviana Putri dengan NIM 2023 10 11 03 144 dengan mata kuliah Hukum Acara Pidana Khusus kelas D, dosen pengampu Bapak Yaris Adial Fajrin SH.MH. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai alur proses berperkara di pidana menurut KUHP baru dengan dibandingkan dengan KUHP lama. Sekian, terima kasih. Baik, melanjutkan slide sebelumnya merupakan bagian proses peradilan menurut KUHP baru. Berikut selanjutnya saya ingin mempresentasikan mengenai bagian tersebut. Terima kasih. Sebelum memasuki presentasi, kenapa sih kita harus mengetahui terlebih dahulu perbedaan dari KUHP lama dan KUHP baru? Yang pertama, untuk mengetahui pembaruan hukum. Yang kedua, agar tidak terjadi kesalahan hukumnya. Yang ketiga, penting untuk dunia praktik seperti advokat maupun jaksa. Jadi memahami perbedaan KUHP lama dengan KUHP baru itu sangat penting agar kita mengetahui perkembangan hukum di Indonesia dan menghindari kesalahan penerapannya, serta memahami arah pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, adanya laporan atau pengaduan, yaitu melakukan laporan pengaduan kepada aparat penegak hukum di kepolisian. Kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Tujuan melakukan penyelidikan yaitu untuk mengetahui apakah yang dilaporkan ini adanya dugaan tindak pidana atau tidak. Jika terdapat dugaan tindak pidana, maka akan dilanjutkan pada proses penyelidikan. Kemudian pada proses penyelidikan, pihak aparat penegak hukum akan melakukan pengumpulan bukti. Berikut alat bukti yang diperbarui dalam KUHP baru, yaitu menurut pasal 235 ayat 1, yaitu berupa 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat, 4. Keterangan terdakwa, 5. Barang bukti, 6. Barang elektronik, 7. Pengamatan hakim, dan 8. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan persidangan selama tidak melanggar hukum. Kemudian dalam proses penyidikan ada beberapa tindakan, yaitu penangkapan, kemudian penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Namun pada KUHP baru, tahapan ini semakin diperkuat untuk melakukan penyidikan tersebut. Kemudian salah satu pembaruan penting pada KUHP baru yaitu adanya hakim pemeriksaan pendahuluan. Jadi pada pasal 158 hingga 164 mengenal hakim pemeriksaan terlebih dahulu yang memiliki kewenangan lebih luas. Jadi hakim bisa memeriksa formil dan materi. Kemudian hakim ini memiliki kewenangan untuk mengawasi secara sah, dan hakim ini ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan tinggi. Kemudian seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, maupun penyitaan. Tujuan adalah untuk memastikan bahwa proses
penyitaan berjalan dengan sesuai hukum serta menghormati hak asasi manusia. Jadi di KUHP baru ini, KUHP baru menekankan adanya hak asasi manusia. Jadi pada KUHP lama tidak ditekankan adanya bahwa hak asasi manusia. Jadi di KUHP baru ini lebih ditekankan lagi. Kemudian di KUHP lama ini adanya pra-peradilan, jadi di KUHP baru tidak ada pra-peradilan, namun diganti dengan hakim pemeriksaan terlebih dahulu. Kemudian setelah melakukan proses penyidikan, akan melakukan proses penyerahan berkas kepada penuntut umum. Jadi penuntut umum itu memastikan apakah berkas itu telah lengkap atau tidak. Jika lengkap, akan diserahkan kepada pihak pengadilan. Kemudian maka penuntut umum itu akan melanjutkan ke tahap penuntutan, yaitu dengan membuat berkas-berkas dakwaan kepada terdakwa. Selanjutnya perkara ini akan dilimpahkan kepada pengadilan untuk melakukan persidangan dalam pengadilan tersebut. Kemudian dalam persidangan ini juga ada beberapa persidangan yang private, artinya orang-orang umum itu tidak dapat mengetahui persidangan tersebut. Contohnya kayak persidangan anak, persidangan cerai, seperti itu. Kemudian setelah dilakukan pelimpahan ke pengadilan, dalam proses persidangan terdapat beberapa proses yang dilakukan, yaitu dimulai dari pembacaan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Setelah itu terdakwa atau bisa diwakilkan oleh penasihat umum dapat mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan alat bukti. Alat bukti di sini meskipun alat bukti berupa barang elektronik dalam tanda kutip, yaitu rekaman suara atau video atau CCTV, itu dapat digunakan untuk dilakukan di persidangan. Jadi sebelumnya di KUHP lama tidak ada barang elektronik, maksudnya bukti elektronik itu tidak ada, namun di KUHP baru itu terdapat. Jadi ditekankan kepada barang elektronik. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan dan alat bukti serta melakukan terhadap terdakwa, kemudian penuntut umum akan menyampaikan tuntutan yang dilakukan di pengadilan. Setelah tuntutan dibacakan, terdakwa atau penasihat umum diberikan kesempatan untuk menyampaikan pledoi atau bantahan atau yang disebut dengan pembelaan. Kemudian penuntut umum akan memberikan replik atau kemudian setelah replik yaitu duplik. Setelah seluruhnya rangkaian persidangan selesai, majelis hakim itu akan melakukan musyawarah terhadap putusan untuk mengambil keputusan bahwa terdakwa ini dapat dijatuhi hukuman berapa tahun atau denda, seperti itu. Kemudian hasil musyawarah tersebut akan dibacakan dalam bentuk putusan pengadilan, jadi bisa di-download melalui direktori putusan atau SIPSLS dalam
pengadilan kota tersebut. Kemudian apabila salah satu pihak tidak terdapat putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum, yaitu berupa banding atau kasasi. Jika melakukan upaya banding dapat dilakukan di pengadilan tinggi kota tersebut. Seperti semisal kalau kita mengajukan gugatan di pengadilan negeri, maka jika pengadilan negeri merasa putusannya tidak meyakinkan, maka pihak terdakwa dapat mengajukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi. Nah, jika di upaya banding ini tidak memuaskan lagi, maka dapat mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Kemudian jika seluruh proses upaya hukum telah selesai dan putusan telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, maka tahapan terakhir adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi oleh jaksa sebagai eksekutor. Kemudian jika dibandingkan oleh KUHP lama, itu terdapat perbedaan penting, yaitu itu tadi yang saya sampaikan sebelumnya mengenai pertama, KUHP lama dikenai adanya pra-peradilan sebagai mekanisme untuk menguji sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, serta penghentian penyidikan. Sedangkan dalam KUHP baru itu tidak ada dalam KUHP baru itu tidak ada fungsi tersebut diperbarui oleh adanya hakim pemeriksaan terlebih dahulu yang melakukan pengawasan secara lebih efektif, lebih aktif sejak tahapan awal proses peradilan hingga akhir proses peradilan tersebut. Kedua, dalam KUHP baru terdapat penguatan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, hak asasi manusia yaitu baik bagi tersangka maupun korban. Setiap tindakan aparat penegak hukum seperti penangkapan, penahanan, serta penggeledahan diawasi lebih ketat agar tidak terjadi penyalahan guna wewenang tersebut. Ketiga, dalam KUHP baru juga menekankan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga proses peradilan pidana itu dapat berjalan dengan aktif dan lancar dan transparansi seperti itu. Kemudian seperti yang saya awalkan tadi, yaitu saya simpulkan kembali bahwa terdapat perbedaan 3 dalam KUHP baru, yaitu yang pertama, KUHP lama itu adanya pra-peradilan, namun KUHP baru tidak ada pra-peradilan, namun diganti dengan hakim pemeriksaan terlebih dahulu. Yang ketiga, adanya hak asasi manusia itu lebih diperkuat. Dalam KUHP lama kan tidak diperkuat, namun dalam KUHP baru itu lebih ditekankan dan lebih diperkuat lagi dalam hak asasi manusia. Yang ketiga, adanya transparansi dalam melaksanakan persidangan dari awal hingga akhir. Dan pada KUHP baru juga menekankan adanya restoratif justice, yaitu pada pasal 1 angka 21, yaitu merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana
yang melibatkan antara korban maupun pelaku melalui kesepakatan bersama tanpa harus berakhir dalam pemidanaan di pengadilan. Artinya dapat dilakukan dalam mediasi dalam tahapan awal proses penyelidikan maupun penyidikan, sehingga tidak berakhir dalam proses persidangan di pengadilan. Nah, jika kita bandingkan dengan KUHP lama yaitu dari tahap awal, yaitu adanya proses laporan ataupun pengaduan kepada aparat penegak hukum, kemudian dilakukan penyelidikan, kemudian dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Setelah dilakukan penyidikan, pihak aparat penegak hukum yaitu kepolisian melakukan penyerahan penuntutan kepada jaksa atau penuntut umum. Setelah dilakukan penuntut umum, tugas jaksa yaitu meneliti berkas perkara, membuat surat dakwaan, membuat surat pledoi, dan lain-lain. Setelah dilakukan penuntutan, kemudian dilimpahkan kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan persidangan di pengadilan. Setelah dilakukan pemeriksaan persidangan, yaitu alurnya ada pembacaan dakwaan, eksepsi, kemudian pembuktian, surat saksi, ahli, surat petunjuk, dan lain-lain, kemudian tuntutan jaksa, kemudian pledoi ataupun pembelaan, kemudian pembacaan replik dan duplik, kemudian musyawarah hakim untuk menentukan putusan pengadilan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan di pengadilan, yaitu ada putusan yaitu ada 3 putusan, yaitu putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pemidanaan. Setelah tahap putusan, jika dirasa kurang memuaskan dengan putusannya, bisa mengajukan upaya hukum berupa banding maupun kasasi. Setelah dilakukan upaya hukum, ada juga eksekusi dilakukan oleh jaksa. Kemudian kesimpulan alur dari KUHP lama yaitu ada laporan, penyelidikan, penyidikan, kemudian penuntutan, kemudian pemeriksaan ke pengadilan. Setelah pemeriksaan pengadilan yaitu ada putusan, ada upaya hukum, kemudian ada eksekusi. Nah, jika dibandingkan dengan KUHP baru itu tidak, KUHP baru itu lebih mengatur ke restoratif justice dan adanya hakim pemeriksa dahulu. Kemudian adanya lebih fokus kepada formil dan material. Kemudian kalau di KUHP lama tidak ada restoratif justice dan tidak ada hakim pemeriksaan terlebih dahulu. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glass of champagne, and you know